Naik ke atas pentas, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Naik ke atas pentas, rahasia, mati. Sampai masanya, sampai berakhir segalanya. Dan yang akan kita bawa ini apa? Ketika langkah tapak kaki mau berangkat bekerja, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai ke kantor jam 8, pulang jam 8 malam, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Maka bernilai ibadah di hadapan Allah. Sekarang ada orang-orang yang sekular. Sekular membagi dua kepalanya. Ini agama, ini bukan agama. Kalau saya di masjid, maka saya sedang beragama. Maka ketika saya sedang beragama, saya sedang di hadapan Tuhan. Dan saat itu saya amat sangat takut pada Tuhan. Tidak boleh tengok mana-mana, hanya melihat ke bawah saja. Allahu Akbar. Takut melihat ke atas, takut melihat ke kanan. Kenapa? Karena sedang berada di depan Tuhan. Tapi kalau sudah di luar masjid, maka Tuhan tidak perlu mengintervensi saya. Ini kita lihat ada orang-orang padahal ajaran la ilaha illallah mengatakan tidak ada tempat satupun kecuali kau berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq ketika berada di Jabal Hur. Menggeletar Abu Bakar ketakutan. Apa kata Nabi? Ma dhannuka bithnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu thalithuhuma, maka Allah yang ketiga. Di manapun kau berada, kau bersama dengan Allah. Maka ketika bapak-bapak saudaraku sekalian bersama dengan Allah di tempat bekerja ini, maka ini pun sama nilainya dengan orang yang iktikaf di dalam masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita bawa kemanapun kita pergi. Orang Islam ini unik. WC, kamar mandi, busuk, tempat najis, tapi bisa dia dapat pahala. Kenapa? Karena ketika sebelum masuk dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun suara azan tak boleh dia sambut di dalam WC. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh dia dalam WC Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hatinya tak pernah putus berzikir Allah, 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 Allah. Saya tidak zikir Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan keluar dari WC itu kaki kanannya dia berkata ghufranaka, ghufranaka, please forgive me, maafkan aku. Mengapa ketika keluar dari WC berkata maafkan aku? Karena selama di dalam WC lidahku tidak menyebutmu ya Allah, maka maafkan aku atas segala silap, khilaf dan salahku. Kalau dalam WC saja ibadah, apalagi di dalam tempat bekerja, menaungi mahasiswa, melindungi para pekerja, melindungi para usahawan, membela negara di hadapan negara lain, maka ini jihad yang luar biasa. Andai bapak ibu meninggal dalam perjalanan ini, maka sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Allahu Akbar. Dari teriakannya nampaknya memang tak lama lagi mau pulang ke rumah. Memang sudah sore, kita akan kembali. Saya pun petang ini akan bertolak menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena kami kemarin Makkah duluan. Jamaah selalu ingin tahu, Ustaz Somad nanti kita berangkat tanggal berapa? Tanggal sekian. Nanti perjalanan kita kemana dulu? Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Turki, Istanbul, dari Istanbul ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, dari Pekanbaru pulang ke rumah lah. Orang selalu ingin tahu di mana mau kemana. Ketika kita sedang berada di hotel, kita lihat di dinding apa tulisannya? You are known. Posisi Anda saat ini sekarang sedang berada di mana. Tapi banyak orang yang tidak tahu dia sedang di mana dan akan menuju kemana setelah ini. What's next? Habis ini kita mau kemana? Apa yang akan kita bawa? Oleh sebab itu maka yang paling penting hakikat hidup ini adalah mesti tahu dari mana mau kemana. Makanya kata Sokrates, orang perlu hidup 500 tahun untuk menjawab dia datang dari mana mau kemana. Berpikir 500 tahun, 63 aja batuk mati. Gimana mau 500 tahun? Oleh sebab itu Allah yang maha kasih sayang diutusnya salah satu hambanya untuk menjelaskan ini. Hamba itu bernama
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua setuju dengan Muhammad. Di antaranya Yahudi tidak mau. Dia maunya Nabi itu keturunan dari Ibrahim, punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf, punya saudara Yahudi, keturunannya Yahuza, Yahudi. Mereka ingin Nabi itu dari jalur ini. Mereka tidak mau kalau Nabi itu dari jalur Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan cucu cicit dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Beda dua jalur aja mereka tahu. Tapi Bapak yang dari Jawa tidak pernah komplain, ya Allah kami tidak mau kalau Nabi kami Muhammad, karena dia orang Arab. Kami maunya Nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Yang dari Sumatera Utara tidak pernah berkata, aku tidak mau nabinya orang Arab, aku mau nabinya dari Sumatera Utara. Mau aku nabi itu ujung namanya pakai embel-embel, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Kita tak pernah berkata itu, kita terima dia apa adanya. Maka setiap hari kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu-satunya orang yang bisa menjelaskan kita dari mana. Maka dijelaskannya dalam Al-Quran, hai Abdul Somad, engkau berasal dari alam roh. Ada yang bilang katanya alam arwah Pak Ustaz. Itu beda bahasa Arab dengan bahasa kita. Bahasa Arab tidak ada pengulangan kata. Kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau tiga arwah, kalau satu kub, kap kata orang barat, kub, kalau banyak akwab, kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau bahasa kita enggak, cukup diulang 2 kali. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid. Pertama sampai di Mesir, saya punya kawan anak Indonesia ngobrol sama orang Mesir. Dia tanya, ya akhi, na'am, anta yaumul jum'ah khatib fil masjid-masjid? Saya kasih tahu, kalau nanya di masjid-masjid bukan gitu. Jadi fil masajid. Hal anta takhtubu yaumal jumu'ati fil masajid? Sudah berlalu 17 tahun yang lalu. Alhamdulillah kenangan itu sekarang menjadi senyuman. Setiap ketemu sama dia, hal anta takhtub fil masjid-masjid? Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Disebut dia dengan alam roh karena memang betul roh. Disebut alam arwah karena di situ berkumpul roh saya, roh Ustaz Asrori sahabat saya di Pekanbaru, roh Akhi Martin, roh Ustaz Rahimul Amin, roh Pak Konjen, roh Bapak Ibu. Semua roh waktu itu berkumpul bersama. Di saat itulah Allah mengambil persaksian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh aqadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian. Asyhadu, aku bersaksi. Tapi saat itu Allah mengambil persaksian. Dan saat itu Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Kalau ada di antara bapak berpikir atau ibu, nampaknya saya nggak hadir acara itu Pak Ustaz. Ustaz tahu dari mana? Dari Quran. Yang bawahnya siapa? Muhammad. Itulah iman kepada Muhammad. Semua yang dia katakan saya percaya. Dia bukan syair tukang sihir, dia bukan majnun orang gila, dia bukan asatirul awalin dongeng, tapi dia wama yantiqu anil hawa. Dia bicara tidak mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata sebelum ada tulang, sebelum ada daging, sebelum ada darah, sebelum ada bulu, sebelum ada kuku, sebelum ada apapun, engkau Abdul Somad hanya sesosok roh, dan roh itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Bagi yang tidak ingat, maklum karena dia manusia. Manusia diambil dari 3 huruf, nasia, artinya lupa. Makna manusia, makhluk yang lupa. Lupa datang dari mana, mau pulang kemana, itu namanya manusia. Ada yang lebih gawat lagi, lupa anak, lupa istri, lupa rumah, lupa kantor. Ini bukan manusia, ini namanya amnesia. Dan biasa orang memang selalu melupakan yang penting-penting. Na'udzubillah. Ada sebagian orang rokoknya dia tak lupa, tapi bininya dia lupa.
Ini luar biasa. Ini tidak sampai amnesia. Ini namanya demensia. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka orang yang lupa tadi diingatkan. Apa kata Allah? Fadzakir. Berikanlah peringatan. Inna fa'ati dzikra. Karena peringatan itu bermanfaat. Maka Ustadz Arifin Ilham pun membuat Masjid Az-Zikra supaya orang ingat setiap Sabtu, setiap Ahad subuh pertama setiap bulan Zikra sampai 6 km orang ingin mendengarkan Zikra, zikir mengingat-ingat, Zikra saling mengingatkan. Saya diundang untuk mengingatkan kembali. Abdul Somad, kau ingat-ingat bagaimana KJRI dulu memberikan penginapan untuk mahasiswa baru. Ingat-ingat bagaimana dulu kalian datang ke Tuh. Dulu namanya Buh atau Tuh? Dulu kami datang ke sana untuk mencari pekerjaan. Tak dapat pula waktu. Ingat. Nah, ini semua ingat. Dan yang penting kau ingat bahwa 17 tahun yang lalu penting, tapi ada yang lebih penting kau ingat alam maya, berselancar, alam ghaib ketika belum ada apa-apa. Setelah saya diingatkan, saya pula mengajak kita semua untuk mengingat. Selesai habis alam roh, pindah kita ke stasiun kedua, masuklah ke dalam alam rahim. Inna, itulah dia tulisan rahim. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah. Maaf, cairan sperma. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, pacat, lintah yang menempel di kulit, kecil, menggelembung, berdarah. Begitulah bentuknya alaqah, darah yang menempel di dinding rahim 40 hari. Summa yakunu mudghatan, 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. 120 hari yursalul malaku, datang malaikat membawa ruh yang sudah ready tadi masuk ke dalam perut ibu kita. Saya kebetulan masuk ke dalam perut orang Melayu, maka saya menjadi orang Melayu. Bapak masuk ke dalam perut orang Jawa, maka bapak pun menjadi orang Jawa. Bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, maka bapak menjadi orang Padang, Sumatera Barat. Ini semua tidak pernah kita request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Kau mau pilih apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Enggak ada. Makanya kita nggak boleh ejek orang karena sukunya. Batak, Cina, nggak boleh. Karena dia nggak pernah minta untuk jadi itu. Kebetulan dia masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, maka dia menjadi Nababan namanya. Tapi kemudian dia mencari, pernah jadi pendeta, dia cari kebenaran, akhirnya menjadi ustadz, itulah dia Ustadz Nababan. Kebetulan dia masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, pernah menjadi pendeta, bahkan menjadi rektor sekolah tinggi ilmu teologi. Akhirnya dia mencari, dia tinggalkan rumah dinas, dia tinggalkan mobil mewah, dia tinggalkan. Sekarang menjadi Ustadz Da'i, itulah dia Ustadz Yahya Waloni. Ada yang masuk ke dalam perut orang Cina, Tionghoa, akhirnya dia menjadi Cina, menjadi Konghucu, menjadi Katolik. Lalu kemudian dia mencari, berdebat 9 jam, akhirnya dia masuk Islam, itulah dia Felix Xiao. Saya, makanya nanti di akhirat, seandainya Allah masukkan 3 orang ini dulu masuk surga, saya nggak sakit hati. Kenapa? Mereka perjuangannya luar biasa. Saya nggak ada perjuangan. Begitu lahir bapak saya. Ini 3 orang ini, Yahya Walone, Nababan, Felix Xiao, 100% waktu lahir tidak diazankan bapaknya. Ayah saya mengazankan saya. Di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur saya kepada Allah. Bayangkan andai kita dulu bapak kita bully. Mata biru, rambut pirang, kulit putih. Lahir kita, bukan diazankannya. Begitu nampaknya, wow, amazing. Welcome to the world. Tapi kita, Masya Allah, mau yang dari Jawa, mau yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, maka kita menghadap ke dunia dengan bisikan di sebelah kanan.
Alam rahim 9 bulan 10 hari. Tidak bisa lebih. Lebih dari 9 bulan 10 hari, apa kata dokter? Sesar. Kalau zaman dulu sebelum ada sesar, banyak perempuan mengandung mati. Dua kemungkinan. Kalau tidak anaknya mati, dia mati. Apa kata dokter? Pak, istri bapak mati. Tak ada dia menangis. Tidak sampai di bapak ketawa pula. Tapi ada orang-orang yang macam-macam mati. Lalu kemudian datanglah orang barat dengan kemajuan medisnya, bisa merubah, bisa ini dibelah pakai pisau. Akhirnya lahir anak. Dulu selalu saya waktu ceramah dulu sebelum nikah, kalau ada ibu hamil tidak bisa belah, belah. Setelah lama-lama datang dokter ngasih tahu, Ustadz ceramahnya salah. Gimana? Yang betul. Kenapa? Belahnya bukan begini, Pak. Oh, salah ternyata. Ini belah. Makanya ibu-ibu zaman dulu kalau menasehati anaknya itu luar biasa. Nah, kamu mesti patuh sama mama. Mama ngelahirkan kamu bersimbah darah, meregang nyawa. Ibu-ibu zaman sekarang nggak bisa berkata begitu. Kenapa? Dia melahirkan anaknya udah lah. Sekarang orang melahirkan anak macam buang ingus saja. Oleh sebab itu maka saya bukan mengecilkan perempuan. Andai ibu tidak meregang nyawa waktu melahirkannya, tapi 9 bulan 10 hari mengandung itu tetap berat. Bapak-bapak yang ingin merasakannya, pulang dari sini beli kelapa 1 ikat di perut. Lepas nanti bulan Oktober. Itu baru seimbang dengan hamil, belum lagi ngidamnya. Belum lagi. Ada mahasiswi Al-Azhar Mesir pulang ke Indonesia, ngidamnya ingin makan full. Di mana mau dicari suaminya? Lalu, oleh sebab itu muntah-muntahnya. Jadi sebenarnya apa yang dialami saudari kita, istri kita, ini belum ada apa-apanya. Oke, 9 bulan 10 hari di alam selesai. Habis stasiun kedua. Di alam arwah lewat. Di alam rahim selesai. Masuk ke alam dunia. Dunia bermakna dani, rendah. Kenapa dunia ini disebut rendah? Karena ada yang tinggi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu katanya 50-50 ya Pak Ustaz? Enggak. Lalu gimana? Celupkan ujung telunjukmu ke dalam air. Ustaz mau bahas, nanti saya minum jauh. Celupkan ujung telunjukmu ke dalam air, lalu falyanzur bima yarji. Nampak satu tetes, ya itulah dunia. Nampak satu tetes, ya itulah dunia. Makanya kalau dapat jangan sombong, karena kau baru dapat satu tetes. Andai nggak dapat jangan sedih, karena yang tidak dapat itu pun satu tetes. Kalau orang memahami seperti ini, tidak akan ada caleg yang stres. Andai dia jadi, katanya jadi sekarang ya, nggak ada apa-apanya bro, cuma setetes. Yang nggak jadi pun begitu, katanya kamu nggak jadi. Aku nggak terlalu sedih, setetes, cuma modal nih. Dunia ini tidak usah terlalu dipikirkan, tapi jangan pula tidak dipikirkan. Nih, Islam mengajarkan kita memandang dunia yang ribet, jelimet, sulit, payah, simpel dan sederhana. Dunia tempat persinggahan. Alam yang dua sudah lewat, alam ruh, alam rahim. Sekarang di alam ini. Berapa lama engkau di sini?